Selamat siang, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Teresia Fiani Natalia Mudin, bekerja di SMP Negeri 5 Sanawang. Saya Rufina Fina, saya bekerja di SMP Negeri 1 Lembong. Saya Tony Isnani, bekerja di SMP Negeri 5 Lembong. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari Ibu? Baik Pak. Kalau Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik Ibu. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, pada kegiatan hari ini saya di sini sebagai observer. Baik Pak. Nah, baik Ibu, dalam kegiatan coaching itu tentu kita mengacu pada prinsip-prinsip coaching itu. Ya, prinsip coaching itu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang berikut memaksimalkan potensi. Ya, bisa mengerti Bu? Bisa Pak. Baik Bu. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian ini para proses coaching kita. Dalam rubrik penilaian ini, yang pertama, ya, proses coaching itu harus sesuai dengan alur cerita. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya itu berbobot atau tidak. Kemudian yang berikut, bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach. Ya, saya kira sudah jelas untuk rubrik penilaian. Siap. Nah, baik. Kemudian yang berikut, dalam proses coaching, ya, tentu harus memiliki kompetensi. Ya, coba Ibu sebutkan kompetensi inti coaching itu seperti apa, Bu? Baik Pak. Yang pertama tentu saja presence atau kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa Bu ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari saya, dari ketiga kompetensi inti itu, kira-kira yang mana yang Ibu mau kembangkan dari ketiga itu? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan nanti adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Bu ya, apa indikator ketercapaian dalam proses coaching ini? Nanti pada saat proses coaching ini saya akan menggali pertanyaan kepada coach dengan harapan coach sendiri nanti akan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya silakan melakukan proses coaching. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, selamat siang Vivi. Selamat siang Ibu Rofin, apa kabar? Kurang begitu baik Bu Rofin. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu. Seperti yang Ibu lihat. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Vivi sepertinya kurang bersemangat ya. Ya begitulah Bu. Sebenarnya Bu, saya sebenarnya ini butuh teman Bu untuk bercerita tentang masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Kebetulan saya bertemu dengan Ibu Rofin, jadi sangat senang sekali karena saya mau bercerita dengan Ibu Rofin. Saya juga senang Ibu dengan kehadiran Ibu, setidaknya nanti di akhir pertemuan kita kali ini Ibu akan mendapatkan tujuan akhir yang ingin Ibu capai pada pertemuan kita kali ini. Ya Bu, tujuan yang saya inginkan Ibu, saya ingin mencari tahu upaya-upaya apa saja yang dapat saya lakukan supaya anak-anak itu dapat konsentrasi dalam kelas Ibu, sehingga saya tidak merasa kurang fokus dan juga tidak bersemangat dalam kelas. Dari yang Ibu ceritakan ini, kira-kira apa yang membuat Ibu kurang bersemangat dan membuat anak-anak kurang fokus
ketika saya ini dimulai ketika saya mengajar di kelas Ibu. Pada saat saya memberikan materi dan setelah itu saya memberikan pertanyaan Bu, anak-anak itu tidak ada yang merespon Bu. Lama-kelamaan Bu, saya menjadi kurang bersemangat Bu dan kurang fokus dalam kelas. Itu sebenarnya masalah yang saya alami sekarang. Oke. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Oke Bu, ya seperti yang saya katakan tadi Bu, kita sebagai guru ya Bu, kalau misalnya kita mengajar di kelas, kita sudah memberikan materi, berbagai macam metode yang sudah kita lakukan. Tapi ketika kita bertanya kepada murid dan murid tidak merespon, ya sebagai manusia biasa kan Bu, saya akan kecewa kan Bu. Jadi hal itu membuat saya lama-lama kelamaan ya tidak bersemangat Bu. Saya kurang fokus di kelas, jadi karena hal tersebut membuat saya ini menjadi beban Bu. Itu masalah yang sama sekarang. Terkait anak-anak tadi yang kurang konsentrasi di kelas Ibu, kira-kira media dan metode pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas selama ini gimana? Ibu baik, memang selama ini Bu, saya meminta anak untuk membaca materi-materi yang ada di buku paket dan pegangan yang saya sudah berikan kepada anak-anak Bu. Setelah saya meminta mereka untuk baca, saya memberikan soal. Setelah soal-soal dikerjakan, saya menyuruh anak-anak untuk mencatat berbagai macam materi yang ada di buku paket yang sudah mereka baca. Selama ini saya seperti itu Bu. Selain itu paket itu Bu, yang Ibu lakukan, apa yang punya cara lain untuk mengajar gitu selain menggunakan buku paket, untuk media mengajar? Kalau itu Bu, untuk sementara selama ini saya menggunakan metode seperti itu aja Bu. Tidak ada metode lain Bu. Memberikan buku paket atau materi kemudian meminta anak untuk mengerjakan soal dan mencatat materi-materi. Ini itu saja yang saya gunakan Bu. Baik. Dari yang Ibu lakukan tadi, kira-kira apa strategi yang Ibu lakukan supaya anak-anak itu bisa konsentrasi? Karena dari cerita Ibu tadi, anak-anak itu konsentrasi mungkin salah satu alasannya juga karena metode yang Ibu ajarkan itu sambil menonton, di mana media pembelajaran yang juga bervariatif, yang menggunakan media buku paket saja. Mungkin Ibu sini bisa menemukan cara lain atau strategi supaya anak ini bisa konsentrasi dan bisa semangat untuk belajar. Sehingga Ibu juga sebagai ibu melihat anak-anak semangat, pasti Ibu juga akan semangat. Iya, betul saya Ibu. Terkait dengan hal itu Ibu, memang selama ini saya sedang latihan untuk membuat soal-soal pertanyaan dalam bentuk game Bu. Kemudian saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat Bu berkaitan dengan media-media. Mereka menyarankan untuk menggunakan video pembelajaran PPT dan itu tadi pertanyaan-pertanyaan menggunakan game Bu. Kalau menurut saya strategi yang saya lakukan seperti itu Bu, membuat media pembelajaran yang bervariasi Bu. Ibu sudah lakukan itu langkah-langkah yang baik Bu. Sejauh Ibu lakukan media yang bervariatif itu, seperti Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak semangat pada saat pembelajaran dalam kelas setelah Ibu menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, PPT dan BIM segala macam tadi? Oke Bu, memang untuk melakukan metode tersebut dan juga menggunakan media tersebut baru sekali saya gunakan Ibu. Kebetulan saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk game dan respon anak-anak bagus. Mereka merespon apa yang saya tanyakan dalam bentuk game karena mereka Ibu tahu kan sekarang kan hobinya main game. Nah, dengan saya membuat pertanyaan dalam bentuk game, akhirnya anak-anak merespon dengan baik pertanyaan yang saya sampaikan dalam bentuk game. Berarti di sini
dari apa yang ibu lakukan, setidaknya anak-anak sudah semangat. Iya. Ya, kira-kira ke depannya ibu, strategi yang ibu lakukan supaya anak-anak ini tetap dalam semangat untuk belajar, apa kira-kira strategi ke depannya? Oke, baik Bu. Kalau menurut saya, strategi yang saya lakukan yang pertama, saya melanjutkan kembali latihan saya berkaitan dengan pembuatan pertanyaan dalam bentuk game. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, saya akan mencari materi-materi atau tutorial yang ada di YouTube maupun di platform lain untuk membuat video pembelajaran Bu. Dan juga PPT, mencari materi-materi yang menarik untuk saya kembangkan dan buat dalam bentuk video Bu. Dan saya juga tidak lupa untuk meminta bantuan rekan sejawat yang paham dengan hal itu untuk meminta atau membantu saya membuat video ataupun media-media yang bervariasi. Oke, benar Bu. Terkadang masukan dari rekan sejawat Prof. dan meminta bantuan dia sangat membantu dan Iya. bermanfaat. Betul sekali Bu. Kedepannya kira-kira komitmen ibu terhadap pencari ini apa? Komitmen saya akan tetap belajar banyak hal berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran yang bervariatif dan juga selalu akan mencari tahu hal-hal baru berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran yang bervariatif. Langkah-langkah yang ibu ambil ini saya pikir sudah bagus Bu. Sudah dapat meningkatkan semangat belajar anak dan juga fokus anak terhadap pembelajaran, dan tentu juga ibu sendiri nanti akan semangat juga pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke. Saya pikir ibu sudah menemukan solusi atas masalah ibu sendiri. Iya, seperti itu saya sudah menemukan. Baik. Kira-kira bagaimana perasaan ibu sekarang setelah tadi sudah menemukan solusi terhadap anak-anak yang kurang konsentrasi, bahkan kurang semangat dalam belajar ini? Bagaimana perasaan sekarang setelah ibu menemukan solusi itu? Bu, ya lega ya Bu ya, karena selama ini kan saya beban Bu, mengajar juga semangat, kurang fokus, karena ternyata hal yang saya lakukan atau metode yang saya lakukan selama ini salah. Bukan salah, maksudnya saya Bu terlalu monoton, sehingga membuat anak-anak kurang konsentrasi dalam belajar. Jadi sekarang saya mendapatkan solusinya dengan membuat video pembelajaran, PPT, dan media-media lainnya. Jadi saya bersemangat untuk membuat hal itu, dan saya yakin anak-anak nanti akan bersemangat juga merespon pertanyaan atau materi dari saya. Jadi ibu punya komitmen di depannya. Ya, itu komitmen saya. Baik, dengan demikian saya pikir karena ibu sudah menemukan solusi atas masalah ibu, dan ibu juga sudah menceritakan perasaan ibu sekarang setelah menemukan solusi. Dengan demikian pertemuan kita saya pikir cukup sampai di sini Bu. Atau mungkin ada lagi hal yang ingin ibu bagi itu? Saya rasa ini saja dulu Bu untuk sementara hal yang saya alami. Terima kasih banyak Bu karena sudah membantu saya bersama-sama mencari solusi tadi berkaitan hal yang saya alami selama ini. Sekarang saya sudah semangat Bu, saya akan fokus ke depan. Terima kasih banyak Bu Siti. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Vin yang melakukan proses coaching tadi. Yang berikut, pada kesempatan ini saya akan melakukan penilaian terhadap proses coaching tadi. Di sini Ibu Vin telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang berikut dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Vin bisa direspon dengan baik oleh coach. Sehingga itu penilaian yang saya dapat. Yang berikut dari proses coaching yang Ibu laksanakan hari ini, kira-kira Ibu apa yang Ibu dapatkan? Oke, baik Pak. Dari proses coaching yang sudah dilakukan pada kesempatan hari ini, setidaknya coach tadi sudah menemukan solusi atas masalahnya sendiri, dan selama
proses coaching itu yang jelas saya mengikuti alur cerita di mana di awal itu saya menanyakan tujuan atas pertemuan yang dilaksanakan pada kesempatan ini. Setelah itu coaching menjelaskan apa tujuannya, dan berikutnya saya mencoba untuk memberikan pertanyaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coaching. Setelah itu saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching terhadap masalah yang dialaminya, dan yang terakhir tadi mengenai tanggung jawab yang berupa komitmen yang disebutkan oleh coaching. Jadi seperti itu Pak. Baik, Ibu Vin. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Vin terhadap saya mengenai observasi yang saya lakukan? Oke, baik Pak. Saya sangat bersyukur Pak dengan di awal tadi Bapak menjelaskan rubrik penilaian yang akan dinilai pada proses coaching kali ini. Setidaknya dari rubrik penilaian itu menjadi perumahan bagi saya untuk melaksanakan proses coaching. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat terima kasih karena sudah melakukan observasi pada kesempatan kali ini, dan ini sangat membantu saya untuk melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang, sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Guru. Selamat siang Pak Kori. Selamat siang, Bu Vivi. Saya lihat wajahnya sangat bersemangat ya Pak Kori. Ya Bu. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri kabarnya? Puji Tuhan, Pak Kori. Nah Pak Kori, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Oke, untuk sekedar mengingatkan Pak Kori, dan saya yakin Pak Kori sudah tahu terkait dengan prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching ya Pak Kori ya. Yang pertama, Pak Kori harus menjaga komitmen. Yang kedua, melakukan proses kreatif. Dan yang terakhir, memaksimalkan potensi. Saya yakin Pak Kori sudah paham ya? Paham Bu. Oke, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching Pak Kori, saya akan menyampaikan penilaian. Yang pertama Pak Kori, apakah proses coaching itu sesuai dengan alur cerita atau tidak? Yang kedua, apakah pertanyaan yang diajukan oleh Pak Kori selaku coach berbobot atau tidak? Dan yang terakhir, bagaimana coach merespon pertanyaan dari Bapak Kori selaku coach? Sudah paham dengan rubriknya Pak? Ya Bu, sudah sangat paham. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Saya harap Bapak merespon pertanyaan ini. Yang pertama, kompetensi coaching apa saja yang dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini Bapak? Baik Bu, yang pertama kompetensi inti dari coaching itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, benar sekali Bapak ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching kali ini itu apa Pak? Baik, indikator tercapainya adalah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching, sehingga coaching bisa menemukan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Oke, Bapak mantap sekali ya Pak ya. Sekarang saya persilakan Bapak dengan coachingnya untuk melakukan kegiatan coachingnya Pak. Ya. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Kori. Apa kabar Bu? Baik, luar biasa Pak Kori sehat. Oke, kalau Pak Kori, bagaimana kabarnya ini Pak Kori? Bu, kalau saya hari ini baik-baik ya, dan senang rasanya ngobrol dengan Ibu kali ini. Ibu, kira-kira tujuan ngobrol hari ini apa ya Bu? Begini Pak Kori, saya lagi bingung nih Pak Kori. Di satu sisi kan sekarang kita sedang menjalani program pendidikan guru penggerak, terus kita juga diminta untuk tetap aktif dalam proses KBM di sekolah, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, di satu sisi di sini Pak Kori, saya dipercayakan untuk menjadi koordinator P5. Nah, ketiga tugas ini saya sedang bingung Pak Kori, mana apakah saya bisa melaksanakan ketiga-tiganya ini tanpa harus mengabaikan salah satunya? Oh, gitu ya.
Baik. Dari ketiga tugas ini, apakah ada salah satu tugas sebelumnya yang belum maksimal dilakukan? Tentu saja Koi. Apalagi kan kita diminta untuk menjalani ketiga-tiganya ini Koi. Yang pasti salah satunya ada tugas yang tidak bisa maksimal untuk dilaksanakan, yaitu menjadi koordinator P5. Gitu. Di sini Koi, setiap bulan kan kita diminta untuk mengadakan lomba karya di kabupaten, misalnya. Berarti ada salah satu harinya itu yang di mana pelaksanaan P5 itu bertepatan dengan pelaksanaan lomba karya kita sebagai lomba penggerak. Otomatis kan pelaksanaan P5 ini tidak berjalan dengan efektif di hari di mana kita pergi lomba karya begitu. Oh, baik ya. Saya sedikit dapat benang merah di sini ya. Ada salah satu tugas yang ibu belum maksimalkan dari ketiga tugas ini ya. Selanjutnya, kira-kira apa kendala dari ibu sehingga salah satu tugas ini tidak berjalan dengan baik? Itu tadi Pak, seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya itu kan, saya sebagai koordinator di sini. Otomatis saya menggunakan sekolah di di hari Sabtu ini misalnya, karena pelaksanaan lomba karya itu di hari Sabtu, pelaksanaan P5 juga diadakan di hari Sabtu. Nah, tugas koordinator ini otomatis kan di sekolah tidak ada yang mengawasi gitu. Secara tugas koordinator kan untuk apa? Masih berjalannya kegiatan itu. Sebagai pemandu lah kegiatan ini. Baik Bu, apa yang telah dilakukan selama ini agar ketiga tugas ini bisa berjalan maksimal tanpa harus meninggalkan atau mengabaikan salah satu dari ketiga tugas itu? Oke. Selama ini Bapak yang saya lakukan itu adalah saya di dalam P5 itu kan tidak ada modul Pak. Dan saya koordinatornya di situ. Dan di modul itu kan sudah ada sebuah kegiatan per pertemuan. Nah, tugas yang saya lakukan selama ini paling hanya fotokopi kegiatan yang dilakukan pada hari itu di saat saya ada kegiatan keluar seperti tadi yang saya ceritakan. Saya mengkopikan tugas atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu dan membagikannya kepada pembina P5 yang lain gitu. Di setiap kelas saya akan kopian mengenai kerja yang dilakukan pada hari itu. Baik ya. Selanjutnya apa rencana dari ibu nanti untuk kedepannya sehingga ketiga tugas ini bisa berjalan dengan baik? Baik Pak. Rencana saya seperti ini Pak. Di saat saya ada kegiatan keluar, nanti saya akan meminta teman saya untuk menggantikan posisi saya di sini sebagai koordinator. Nanti teman ini yang akan mengkoordinir gitu, kegiatan berjalan kegiatan P5 ini. Nah, sebelum itu kan yang jelas berkoordinasi dulu dengan teman yang akan saya minta bantuan ini, berkoordinasi untuk kegiatan ini kira-kira bagaimana pelaksanaannya. Selain meminta rekan untuk menggantikan posisi saya, seperti yang saya lakukan sebelumnya juga, untuk kegiatan yang dilakukan itu nanti saya saat menjalani strategi saya sebelumnya itu tetap membuat lembar kerja yang dilaksanakan pada hari itu dibagikan ke setiap kelas untuk dilaksanakan itu. Tetap dalam koordinator wali kelas ataupun pembimbing P5 yang lain gitu, untuk menjalankan program P5 ini. Baik ya, bagus sekali, idenya sangat luar biasa. Saya kira kalau ibu menjalankan apa yang sudah direncanakan, saya kira depannya berjalan dengan lancar tanpa hambatan sehingga dari tiga tugas itu nanti
dapat berjalan dengan baik, ya, sehingga proses-prosesnya tahapan juga dapat berjalan sesuai rencana tadi. Selanjutnya Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu, ya, dalam melaksanakan rencana kegiatan tersebut supaya dapat berjalan maksimal? Yang jelas nanti saya tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak mengenai kegiatan kelima ini, karena kegiatan kelima yang menurut saya dari kegiatan ini yang tidak berjalan dengan maksimal. Nah, supaya nanti bisa berjalan dengan maksimal, langkah yang saya ambil itu saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu nanti meminta bantuan teman juga tadi itu, terus saya juga nanti akan bisa memanage waktu saya dengan baik gitu Pak, mengenai kegiatan saya ini atau tugas saya ini, sehingga ketiga-tiganya ini tetap berjalan efektif gitu Pak, tanpa harus mengabaikan salah satunya. Baik Bu, ya, Ibu sudah menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang Ibu hadapi selama ini. Ya, saya berharap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Ibu ke depannya tidak ada perasaan cemas, ya, tidak ada perasaan bingung, dan semoga semua rencana-rencana yang Ibu sudah buat, ya, dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, saya kira dari solusi Ibu sendiri ini sangat luar biasa kali ini. Ya, sehingga saya sangat bangga pada Ibu. Ya. Sehingga terima kasih Bu telah menceritakan persoalan-persoalan yang Ibu hadapi selama ini, dan Ibu juga menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi selama ini. Baik Bu, terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak juga Pak sudah menggali pikiran saya untuk saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Jadi saya sangat berterima kasih atas pertemuan kita kali ini. Setidaknya saya dapat menyelesaikan persoalan yang saya hadapi, dan saya tidak cemas lagi ke depannya, dan saya bisa melaksanakan ketiga tugas ini dengan efektif ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Bapak Kori, Bapak tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching. Nah, Bapak ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan tadi. Yang pertama, menurut Bapak tadi ya, dalam proses kegiatan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Baik Bu, pada saat melakukan proses coaching tadi, saya telah melakukan sesuai dengan alur kita. Oke, baik Bapak ya. Sekarang perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching tadi menjadi coach bagaimana? Yang pertama Bu, saya sangat senang sekali, ya, karena di sini saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coaching, di mana coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu. Oke, baik sekali ya Bapak. Nah, Bapak ada beberapa catatan yang saya sudah nilai tadi terkait dengan kegiatan coaching dari Bapak sendiri dan Ibu tadi. Yang pertama catatan saya itu Bapak sudah melaksanakan tadi Pak kegiatan coaching dengan alur kita, benar sekali seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak tadi kepada coaching juga pertanyaannya sudah berbobot. Kemudian yang terakhir Bapak, saya senang bahwa Bapak mendengarkan dengan aktif pada saat kegiatan coaching tadi. Nah, sekarang Bapak, saya minta Bapak untuk menilai saya sebagai observer dalam kegiatan coaching tadi. Baik Bu, terima kasih. Dari saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi, karena Ibu Vivi tadi telah menuntut saya dalam proses coaching ini. Di mana Ibu Vivi menjelaskan tentang prinsip, ya, dan di situ juga ada penegasan bahwa dalam proses coaching itu harus memegang prinsip-prinsip dalam coaching. Kemudian yang berikut, Ibu Vivi juga tadi, ya, sudah memberikan penilaian, ya, dan dari penilaian itu saya sudah lakukan, ya, mulai dari, ya, alur-alurnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan pokok,
sehingga bisa menggali dari potensi dari uji tadi ini, sehingga dia bisa menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian yang berikut tadi dari kunci sendiri juga bisa merespon pertanyaan saya dengan baik, sehingga saya merasa berterima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak karena Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching dari awal sampai akhir tadi dengan baik. Terima kasih Bapak. Ya, selamat siang. Baik, selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Ibu Rovin. Bagaimana nih kabarnya Bu Vivi? Ya, puji Tuhan baik Ibu Rovin. Ibu Rovin sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik Bu. Nah, Ibu Vivi, kali ini kita akan saya melakukan observasi terhadap Ibu Vivi mengenai praktek coaching yang akan dilaksanakan nanti. Nah, sebelum kita melakukan observasi Bu Vivi, saya ingin memberitahukan rubrik penilaian yang akan saya lakukan terhadap Ibu Vivi. Jadi yang pertama Ibu Vivi, nanti apakah saat melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, setelah itu yang berikutnya nanti Ibu Vivi, apakah pertanyaan yang Ibu Vivi ajukan itu berbobot atau tidak. Dan yang terakhir ini nanti saya akan menilai bagaimana coaching di sini merespon pertanyaan-pertanyaan yang akan digali oleh Ibu Vivi pada saat proses coaching. Nah, itu penilaiannya nanti Ibu Vivi. Nah, di dalam proses coaching ini juga kan yang jelas harus sesuai dengan prinsip coaching. Nah, di mana prinsip coaching di sini ada yang namanya kemitraan, terus proses kreatif, dan yang satu lagi yaitu memaksimalkan potensi. Nah, itu mengenai prinsip coaching. Jadi Ibu Vivi pada saat melaksanakan proses coaching nanti harus perhatikan juga mengenai prinsip coaching tersebut. Oke. Nah, sebelum kita mulai melakukan proses coaching nanti, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu Vivi. Yang pertama, Ibu Vivi, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran secara penuh, kemudian mendengar secara aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Dari ketiga kompetensi yang akan Ibu Vivi lakukan selama proses coaching nanti, kira-kira mana nih yang menurut Ibu Vivi lebih efektif dilakukan? Oke, baik. Kalau menurut saya ya Bu ya, yang pasti kehadiran secara penuh, kehadiran secara penuh, dan yang kedua itu menurut saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa merespon dengan baik pertanyaan dari saya. Oke, baik Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira apa indikator ketercapaian yang diinginkan dalam proses coaching nanti? Oke Bu, terkait dengan indikator ketercapaiannya ya, yang pertama itu saya bisa melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur kita yang pertama. Yang kedua Ibu, saya bisa memberikan atau melemparkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, yang ketiga Ibu, coaching bisa merespon balik terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Dan yang terakhir, coaching bisa menemukan sendiri masalah atau maksudnya saya solusi-solusi ya dari masalah yang coaching alami. Itu indikatornya. Baik Bu Vivi. Kalau begitu Bu Vivi, silakan melakukan coaching sekarang. Selamat siang Pak Polri. Selamat siang Bu Vivi, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik Pak Polri. Pak Polri sendiri bagaimana kabarnya? Sehat juga Bu. Oke, baik Pak Polri. Ini kebetulan Pak, ini kan dari istirahat ya Pak ya. Kita punya waktu, jadi kita bisa memanfaatkan waktu ini ya kurang lebih 15 menit ya Pak ya. Oke. Baik Bu, yang pertama terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya pada kesempatan ini. Sama-sama Pak.
Apa sebenarnya tujuan Pak Polri untuk ngobrol dengan saya pada saat ini, Pak? Begini, kebetulan sekarang saya lagi ada permasalahan. Baik Bapak, ada permasalahan. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya nih sekarang? Jadi saya mendapat tujuan dari Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah mendapat laporan dari Bapak Pengawas ketika saat melakukan supervisi di kelas ketika saya mengajar. Oke, baik Pak. Kira-kira alasan Bapak Pengawas melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah itu apa, Pak? Dari begini kronologinya ya. Pada saat melakukan supervisi kelas, Bapak Pengawas melakukan supervisi dan pada saat supervisi itu saya tidak menggunakan buku teks pelajaran. Ya, selanjutnya ketika Bapak Pengawas melakukan pertanyaan, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks pelajaran? Terus saya menjawab, saya merasa bahwa saya sudah kuasai semua materi yang saya pelajari sehingga saya tidak menggunakan buku teks. Kemudian dari itu Bapak Pengawas merasa tersinggung. Akhirnya dia lapor ke Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Oke, baik Bapak. Kira-kira oke, baik kalau Bapak sudah menguasai materi-materi itu, saya rasa baik kalau Bapak sudah menguasai. Tapi kan Bapak tidak menggunakan buku materi sehingga itu merupakan hal yang menjadi bahan laporan dari pengawas kepada kepala sekolah. Memangnya ada hambatan terkait dengan penggunaan buku teks, Pak? Kalau menurut saya pribadi, di sini saya merasa tidak ada hambatan sedikit pun. Saya merasa di sini saya sudah kuasai semua materi. Sehingga dengan rasa senang, tidak ada beban, ya saya mengajar ini tanpa menggunakan buku teks. Ya, bagus Pak. Kira-kira dari yang Bapak sampaikan tadi, saya boleh tahu Pak kelebihan apa yang Pak boleh rasakan saat tidak menggunakan buku teks pada saat proses pembelajaran, Pak? Yang berikut, saya merasa bebas sekali, ya. Saya merasa bebas karena dari hal itu saya merasa bahwa inilah yang namanya ya, merdeka mengajar. Sehingga saya melakukan hal seperti itu di kelas. Oke Pak. Kalau boleh tahu ya Pak ya, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa? Pada saat mengajar itu, saya menggunakan sumber belajar itu dari internet, kemudian dari video pembelajaran, kemudian dari artikel ini yang ada di internet. Oke, baik. Itu sudah bagus ya Pak ya. Tapi saya mau tanya pendapatnya Pak Polri nih terkait dengan menggunakan buku teks. Apakah menurut Bapak Polri menghambat ekspresi dari murid Bapak? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, saya merasa tidak ada yang namanya menghambat. Ya, dan saya merasa di sini dengan cara begini bisa mengeksplorasi kemampuan dari murid saya. Oke. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Karena semua sumber belajar atau apapun itu kita bisa jadikan sebagai sumber belajar. Karena semakin banyak sumber belajar Pak, pasti semakin banyak juga proses pembelajaran yang dilaksanakan. Ya. Kira-kira nih Pak, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Bapak Pengawas? Yang pertama Bu, saya akan menemukan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan menyampaikan permintaan maaf saya secara langsung. Kemudian kalau ada waktu yang memungkinkan, saya akan menemui Bapak Pengawas. Kemudian saya mengucapkan permohonan maaf saya ya secara langsung juga. Ya, kemudian saya akan menyampaikan kepada Bapak Pengawas kedepannya ya saya akan berjanji menggunakan ya sumber-sumber belajar itu yang lebih banyak lagi. Ya, benar sekali ya Pak. Saya sangat setuju dengan rencana-rencana yang Bapak
sampaikan tadi. Semoga berhasil ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, kemudian Bapak dengan rencana tadi itu kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana itu apa? Komitmen saya ke depannya Bu, ya, saya akan merancang pembelajaran itu sebaik mungkin, ya, dengan memanfaatkan media pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran yang lainnya. Salah satunya juga dengan teks ini, ya. Selain dari teks, dari video-video pembelajaran dari internet, dari karya ilmiah yang ada di internet maupun sumber yang lain. Oke, baik Bapak. Kira-kira nih Bapak, siapa yang kira-kira akan mendukung tercapainya komitmen dari Bapak? Baik, ini yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan guru serumpun yang ada di sekolah saya. Saya akan meminta teman saya memberikan masukan dan perbaikan dari setiap perencanaan terkhusus dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan setiap hari. Oke. Saya sangat dukung Pak akan kolaborasi dengan rekan sejauh sangat penting dalam refleksi atau perbaikan diri Bapak sebagai pendidik ya Pak ya. Baik Bapak, baik sekali terkait dengan rencana aksi dari Bapak. Saya sangat senang dan mendukung. Semoga kegiatan atau rencana yang Bapak laksanakan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih juga Bu, karena di sini Ibu sudah membantu ya. Dengan begitu banyak pertanyaan dari Ibu sehingga saya bisa menemukan solusi dari saya sendiri atas permasalahan yang saya alami. Sehingga sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama Bapak ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Oke, baik Ibu tadi sudah melakukan proses coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Saya memberikan beberapa catatan yang saya dapat dari Ibu melakukan proses coaching ini. Baik Bu, setelah melakukan proses coaching tadi, saya sangat senang Bu karena coaching tadi sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan kemudian Ibu, saya merasa senang karena menurut saya ya Bu ya, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi sesuai dengan alur kita dan yang paling saya senang tadi, coaching merespon berbagai pertanyaan yang saya berikan tadi. Oke, baik. Tadi saya punya catatan sedikit Bu mengenai proses coaching yang dilakukan dengan coach tadi. Yang pertama itu di mana proses coaching yang sudah berjalan dengan baik dan mengikuti alur kita sehingga melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi itu bisa menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh coach dan dari situ coach sendiri bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Terus yang berikut itu Bu, selama proses coaching juga tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita bahas pada saat sebelum Ibu melakukan coaching tadi. Dan yang terakhir ini yang saya catat tadi Bu, Ibu juga mendengar dengan aktif saat coaching tadi menceritakan persoalannya. Jadi itu berupa catatan kecil dari saya mengenai proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, saya punya pertanyaan terakhir ini Bu. Oke. Ini semacam pertanyaan refleksi Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana dengan proses observasi yang saya lakukan pada hari ini terhadap Ibu? Baik Bu, terkait dengan hal itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bu karena sudah memberikan saya beberapa pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip coaching tadi Bu. Kemudian terima kasih juga karena Ibu telah menyampaikan penilaian terkait dengan kegiatan ini sehingga berdasarkan penilaian tadi hal itu menjadi acuan untuk saya melakukan kegiatan coaching tersebut. Oke, baik Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu karena hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik tanpa ada hambatan dan Ibu juga bisa melakukan proses coaching juga tadi dengan baik. Nah, dan demikian saya pikir sudah selesai Ya Bu. tugas kita hari ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama.